Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman fillah, sungguh menjadi rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap amal kebaikan yang kita lakukan, apakah mendapatkan penerimaan yang terbaik di sisinya, atau apakah di antara amal yang kita lakukan menjadi pengantar untuk menjadi penghuni surganya kelak di akhirat. Semua itu adalah menjadi rahasia milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman fillah, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua dalam surat Al-Baqarah ayat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Bagi setiap umat ada wijhah, ada arah, ada pandangan, ada kiblat yang menjadi keyakinannya, huwa muwalliha, dan dia berpegangan teguh terhadap wijhah, terhadap arah, terhadap pandangan yang ia yakini. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hal kebaikan. Semua menjadi rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan berstatus sebagai hamba Allah yang terbaik atau tidak, semua menjadi rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat seiman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk bagian dari rahasia yang disembunyikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah dikisahkan suatu ketika para sahabat duduk-duduk di masjid saat itu. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di tengah para sahabat yang sedang duduk santai itu, kemudian Nabi Muhammad mengatakan kepada mereka, akan ada si fulan dari penduduk Ansor akan lewat di hadapan kita dan dia akan menjadi penghuni surga. Begitu sabda Nabi Muhammad SAW. Mendengar sabda ini, para sahabat terkagum-kagum dan penasaran, siapa gerangan yang dimaksud yang menjadi ahli surga itu. Hari kedua Nabi bersabda kembali, akan lewat di tengah-tengah kita, di hadapan kita, seorang ahli surga, kata Nabi. Semakin heran para sahabat itu mendengar pernyataan Nabi Muhammad SAW. Bahkan di hari yang ketiga Nabi bersabda dengan sabda yang serupa, menyampaikan pernyataan dengan pernyataan yang serupa, akan lewat seseorang yang ahli surga. Lalu kemudian ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As, penasaran dengan sabda, dengan pernyataan Nabi Muhammad SAW ini. Abdullah bin Amr bin As ini dengan penasarannya lalu kemudian mengambil inisiatif, ingin mengetahui amal apa yang menjadi rahasia sehingga seseorang ini disebut oleh Rasulullah sebagai penghuni surga. Lalu kemudian Abdullah bin Amr bin As pergi membuntuti, mengikuti seseorang yang disebut oleh Rasulullah sebagai ahli surga ini. Lalu kemudian jemaah sekalian, Abdullah bin Amr bin As ini meminta izin kepada si fulan ini, wahai si fulan, saya sengaja dan izinkan saya untuk menginap di rumah engkau selama 3 hari. Kemudian si fulan ini memberikan izin kepada Abdullah bin Amr bin As, silahkan. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As ini ketika menginap malam pertama, mengamati ibadah si fulan ini. Ketika tengah malam, sepertiga malam, Abdullah bin Amr ini melihat, memantau apakah si fulan ini ahli ibadah, karena disebut sebagai ahli surga oleh Rasulullah SAW. Ternyata pengamatan Abdullah bin Amr bin As ini
ibadah si fulan ini biasa-biasa saja. Dia bukan ahli tahajud. Di siang hari tidak melihat dia berpuasa. Dia menunaikan sholat seperti biasanya. Sepertinya tidak ada yang spesial yang dilihat oleh Abdullah bin Amr bin As dalam hal ibadah si fulan ini. Penasaran Abdullah bin Amr bin As ini kemudian terus semakin tinggi. Mengapa? Ada rahasia apa? Si fulan ini disebut oleh Rasulullah SAW sebagai ahli surga. Ikhwatal iman fillah. Lalu kemudian di hari yang ketiga, karena Abdullah bin Amr bin As tidak menemukan dan tidak melihat sesuatu yang spesial dalam ibadah si fulan ini. Lalu kemudian Abdullah bin Amr bin As ini memohon izin untuk pulang, meminta izin kepada si fulan karena tidak menemukan sesuatu yang spesial. Gila Abdullah bin Amr bin As pulang dari rumah si fulan ini. Lalu ketika dia pergi, dipanggillah Abdullah bin Amr bin As oleh si fulan ini. Wahai Abdullah bin Amr bin As, kemari, akan saya jelaskan sesuatu. Si fulan ini menyampaikan, wahai Abdullah bin Amr bin As, memang ibadah yang aku lakukan, ibadah yang saya amalkan tidak jauh seperti apa yang engkau lihat. Aku orang biasa dan saya melaksanakan ibadah seperti yang Anda lihat, kata si fulan ini. Tapi ketahuilah Abdullah bin Amr bin As, saya setiap hari menjaga hati saya agar terhindar dari rasa iri dan dengki. Dan setiap hari saya tidak pernah memiliki perasaan atau memiliki hati dengki, iri. Dan bahkan ketika akan menjelang tidur, saya selalu memaafkan semua kesalahan orang lain. Lalu kemudian Abdullah bin Amr bin As ini terkaget-kaget, terkagum-kagum dan heran. Sungguh kebiasaan seperti ini, karakter seperti ini adalah merupakan akhlak yang sangat mulia, yang sungguh Abdullah bin Amr bin As ini merasa bukan hal yang mudah untuk mengamalkannya. Ikhwatal iman fillah, ternyata amalan hati tidak iri, tidak dengki, dan selalu memaafkan terhadap kesalahan orang lain menjadi amalan yang sangat besar, yang sangat dahsyat, yang justru itu dapat juga mengantar untuk menjadi penghuni surga kelak di akhirat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.